renovasi rumah ya. Iya. Ceritain dong bisa sampai akhirnya tahun ini bisa buka warung lagi seperti apa? Buka warung. Tadi kan aku udah sempet cerita ya, aku dagang online tuh udah setahun, dan anak-anak kitchen, karyawan-karyawan yang di kitchen itu, mereka pengen banget buka warung nasi, buka warung yang ada live musicnya, yang bisa nongkrong tapi makanannya enak. Nah, akhirnya setelah setahun aku mempertimbangkan, akhirnya kita buka deh di bulan ini. Dengan konsep di rumah dan di pelataran Iya. rumah itu sudah seperti apa sih Kak? Jadi sebenarnya aku tuh emang tadinya pengennya bukanya pengennya tuh kayak warung pecel lele, pecel ayam gitu, tapi anak-anak bilangnya pada yang bisa nongkrong yang enak. Nah jadi kita bikin agak-agak garden gitu tapi tetap merakyat sebenarnya. Terus sementara di luar, tapi di dalam lagi diberesin, nanti pelan-pelan baru dirapiin, baru di dalam. Jadi bedain yang smoking, nggak smoking gitu. Berarti ada rencana buat di dalam Iya, tempat juga? itu sebenarnya jangan di spill dulu sih tapi ya nanti kita mau kita lagi rencana mau bawa sesuatu lagi supaya kapasitasnya lebih bisa banyak. Kalau ini kan kapasitasnya terbatas ya. Nah kalau untuk menu-menunya sendiri sebenarnya ini masakan khas apa gitu? Betawi kah, Sunda kah, Jawa kah, atau seperti apa? Mungkin boleh jelaskan. Ini khasnya khas Nusantara ya, karena Betawi juga iya, Sunda juga iya gitu. Western. Iya, kan belum sih, tapi kebanyakan Nusantara gitu. Dari menu-menunya sendiri mungkin boleh di Menu-menunya ada cumi bunting, ada ayam goreng, ada lele, ada nila kremes, itu semua kremes ya gorengnya. Pokoknya Ada nasi yang dijual uduk. online ada di offline ini gitu kan ya? Iya, ada beberapa, cuman kalau ini kan menunya lebih kayak kepecelan-pecelan gitu. Ada juga mie ayam chili oil, ada dimsum, ada apa lagi ya? Ada aneka kue, ada gorengan, macem-macem lah. Bang Aldi sendiri ada ikut andil nggak untuk menu-menu di warung ini? Kita support aja, karena memang yang suka masak dari dulu, dari zaman pacaran juga kan istri kan, memang passionnya masak, hobinya masak. Dan kayak jualan online juga sebenarnya kayak awalnya cuma iseng-iseng gitu kan, alhamdulillah suka gitu kan, banyak yang suka. Ya mudah-mudahan kita buka offline ini bisa lebih banyak lebih banyak kan biasanya ketemunya di sosmed, orang jualan pembeli sama angbinnya di sini kan, kadang ngambil di sini bisa ketemu langsung gitu ya. Iya, gitu lah. Coba experience yang baru. Kalau dari namanya sendiri Kak, kenapa dinamain warung oyot? Warung oyot. Warung oyot tuh udah sering banget ditanya ya. Jadi warung oyot tuh karena aku jualan peyeknya namanya oyot. Yang aku jualan peyek itu setahun, dan waktu setahun aku juga punya banyak karyawan, pesanan besar-besar dan segala macam karena peyek oyot itu. Jadi aku kasih nama warungnya warung oyot. Oyot sendiri artinya apa sih Kak kalau boleh? Nggak tahu juga sih, semua anak aku suka bercanda gitu, oyot, akhirnya jadi peyeknya namanya oyot gitu. Dari bahasa anak ya dari aja. Bercandaan doang sih sebenarnya, malah Bercanda jadi beneran jadi merek gitu. Aldi dari kesibukannya sendiri nih, tapi sekarang harus tetap support istri dalam berkarya, bisa juga memasak gitu. Bagaimana nih? Ada kesulitan sendiri nggak gitu, kesulitan membagi waktunya dan segala macam? enggak sih, kebetulan istri kan kegiatannya beda nih. Kalau Andi kan syuting, kalau Angbin kan masak, jualan, jadi beda. Jadi lebih sharing kalau di rumah, gimana nih, gimana gitu kan. Tapi tetap kalau kita kan hobinya makan ya. Jadi kalau semua ini masak istri ya enak-enak aja. Paling ya aku menu baru nih, doain ya gitu-gitu. Untungnya aku suka masak, suami suka makan, jadi modelnya, jadi testernya. Foto ya. model. Bahkan juga masak besar gitu ya Kak, suka banget. Memang hobi ini udah menikah, iseng aja mencoba. Emang karena aku suka masak kan, jadi aku suka masak yang ya suka coba apa aja gitu. Masak besar kan seru juga dimakan rame-rame. Dari dulu aku suka masak besar dari sebelum zaman bikin reels gitu. Ini buat inspirasinya dari mana gitu? Inspirasinya tuh masakan yang aku suka masak setiap hari di rumah.
favorit Kak Andi apa? Semua, yang penting ada sambel. Kalau minta ikan disiapin ikan doang, kalau minta ayam disiapin ayam doang. Tapi kalau minta sambal pasti temannya banyak. Bener kan? Minta apa? Sambel. Nanti ya udah biar dibikin sendiri teman-temannya itu apa. Jadi ada ikan, ada ayam juga, kadang-kadang gitu. Suka sambal buatan istri ya? Juga sambal mentah, sambal apa? Oh banyak. Macem-macem. Macem-macem. Tapi pernah belajar masak apa nggak sih? Belajar masak aku dari kelas 2 SD itu udah apa namanya, ikut ekskul masak. Jadi emang udah suka masak dari kecil. Pak, rencana ingin membuka di mana lagi kan? Belum kepikiran, kita mau fokus satu tempat ini dulu biar fokus, pokoknya ngalir aja. Nanti insya Allah kalau misalkan ini udah jalan full, baru lagi ide-idenya berkembang sendiri. Oh, Sudah ada berapa bisnis sih kayak? Kira-kira apa aja sih yang sudah menghasilkan dari bisnis tersebut? Ya udah, alhamdulillah jualan online iseng itu hadiahnya banyak banget. Terus sekarang jadi punya keluarga baru, Amin Kitchen. Iya. Pokoknya seru, rumah jadi rame, jadi nggak bosen di rumah, ada aja. Pokoknya seru lah. Aku nggak pernah mau nargetin apa-apa. Ngalir aja. Ngalir aja. Pokoknya kayak jualan online juga gitu, ngalir aja. Alhamdulillah bisa mempekerjakan orang-orang sekitar gitu kan, bisa membantu. Jadi tetap nilai bisnisnya ada, nilai sosialnya juga ada. Dari iseng jadi apa udah. Tapi kalau Kak Alvin sendiri nanti ke depannya udah mau freelance aja atau mau berjuang gimana? Ditawarin sih, tapi kayaknya pusing deh kalau syuting sambil. Kayaknya Karena banyak online. teman-teman punya catering, akhirnya syuting lagi. Karena kalau makanan kan harus quality control terus kan. Kalau dagangan online aku tuh belum bisa ditinggal karena ordernya masih tinggi banget, jadi masih kejar-kejaran order. Terus sekarang ditambah ini lagi, jadi kan bercabang pikirannya. Mungkin kayaknya memang harus fokus aja di sini deh. Bikin konten juga yang edit, istri. Iya. Jago ngeditnya Aku juga. orangnya detail Editnya banget. jago. Apa jadi apa masaknya jago, jadi semuanya serba dia. Dia pada Aku dua dia lebih di passionnya tuh merasa di bidang kuliner ini. Betul. Ya, makanya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak karyawan sih Kak, dan masih tetap terjun langsung gitu Iya. kayak pembelian yang perintil-perintilan? Karena kalau kita nggak incas pasti nggak akan jadi deh. Tetap kita kalau usaha tuh kita harus Karyawan udah berapa? 13 ya? 25. 25, terus ada ini lagi, buka lagi, belum dihitung nambah berapa lagi. Kali sendiri melihat istri itu yang begitu benar-benar terjun langsung gitu, melihat ini semua, bisa dibilang istri hebat atau seperti apa sih Kak? Istri Iya. hebat atau bagaimana? Semua dikontrol sendiri gitu kan? Alhamdulillah, jadi ada kesibukan, jadi kita saling support kesibukan masing-masing lah gitu kan. Aku itu serba-serbi semuanya ngurus sendiri, jadi semua harus incas sendiri. Aku memang orangnya cerewet, bawel, dan galak ya di rumah. Tapi memang itulah aku, jadi semua juga udah ngerti. Aku tuh orangnya nusuk sama anak kenapa? Karena aku tuh orangnya agak-agak perfeksionis gitu. Gitu. Tantangan dalam berbisnis mungkin apa nih Kak? Banyak lah, banyak, itu ada 1000 tantangan. Satu mungkin yang nggak bisa gitu terlupakan itu dari Kak. Yang nggak bisa terlupakan adalah ternyata kita itu setahu-tahunya aku masak, aku tuh masih ada human error-nya. Ternyata aku tuh baru tahu cara bikin sambal 30 kilo sama sambal 100 kilo itu caranya gimana, beda, itu baru tahu gitu. Dan aku juga saling tuker ilmu juga sama emak-emak dari kampung. Aku kasih ilmu ke mereka, mereka kasih ilmu ke aku. Ini kalau di kampung saya gini nih, tapi saya masaknya gini. Coba dikombinasi, akhirnya jadi produk ini, jadi produk itu. Mereka tuh emak-emak di kampung ini tuh terampil-terampil banget loh, hebat-hebat banget. Untuk lokasi sendiri kan berada di wilayah Menteng.
istilahnya di high class. atas inilah levelnya mungkin. Justru itu cari yang beda, yang lain kan high class ya kan, mayoritas, kita harus jadi minoritas kadang, ya kan, supaya dilihat. Gitu. Nah dari harganya sendiri gimana sih? Dari takutnya orang datang ke sini gitu dengan suasana dengan daerah yang sering high class itu seperti apa dari yang Daerah high class tapi harganya harga rakyat kan beda di sini kan, jarang kan yang kau kan. Karena yang sudah pasti kalau di daerah sini kan, ya daerahnya kan tadi Ya high belum class tentu gitu juga kan. kan sesuai juga. Kalau kita kan konsepnya memang garden dan penyelam, jadi ya sesuai harganya segitu gitu. kalau boleh di spill berapa sih kak? Biasanya kan Ada nih di menunya tuh. Bisa bayar mundur lagi. Wah langsung rame itu. Bisa bayar mundur. Oke. Oke. Harapannya mungkin kak apa nih dari bisnis? Harapannya semoga orang-orang suka sama masakan aku. Ya, pengunjung yang datang bisa suka makanannya di Warung Oyot, sehingga menularkan nanti kan banyak yang ngundang lagi datang ke sini. Ya mudah-mudahan selanjutnya Ambin juga kita bisa akhirnya lebih banyak mempercayakan orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa dicobain makanannya, Mbak.